Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan serta curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, saya Meladia Rahma dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama mengkaji tafsir Al-Quran dengan pendekatan tematik, memahami pesan-pesan ilahi yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang hikmah di balik teguran Allah kepada Rasulullah. Dan untuk membahasnya seperti biasa telah hadir bersama saya di studio, ada ayahanda dan juga gurunda kita, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bajunya bagus, Masya Allah, Ayah. Ini ada aksen tradisionalnya. Jadi tambah awet muda 20 tahun. Waduh, dan uangnya banyak. Oh amin, Masya Allah. Pak Kiai terima kasih sudah hadir senantiasa membuka hari kita. Insya Allah mudah-mudahan dibuka dengan kajian. Hari kita menjadi lebih berkah ya. Amin. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Pak Kiai, hari ini kita akan bahas tema yang luar biasa terkait bagaimana ternyata seorang Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Agak berbeda dibandingkan episode-episode sebelumnya Pak Kiai. Karena di segmen pertama ini kita akan langsung mendengarkan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Yang memang kebetulan memang sangat relate dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan pertanyaan dari Deden di Ciamis, Jawa Barat. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden dari Margaharja, Sukadana, Ciamis, Jawa Barat. Saya ingin bertanya sekitar pertanyaan nomor 3 tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Pertanyaan yang pertama, dalam kapasitas Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, sejauh manakah aspek kemanusiaan yang ada pada bersamaan sebagai Nabi dan Rasul? Artinya, berapa persenkah sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi sehingga Nabi melakukan kesalahan, kemudian Nabi ditegur? Pertanyaan yang kedua, dalam hal-hal apakah Nabi pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa ini hikmahnya yang bisa diambil ketika seorang Rasul ditegur oleh Tuhannya? Pertanyaan yang ketiga, apakah ini berarti bahwa ini adalah bagian dari yang harus waspada bagi para ulama, para mubaligh, para cendekia di dalam memberikan dakwahnya, bahwa bisa jadi mereka akan melakukan kesalahan? Nah, pertanyaannya, apabila seorang ulama, mubaligh, kiai melakukan kesalahan, bagaimanakah cara meluruskan dari sebuah hal yang dianggap salah menurut syariat itu? Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada, saya manggilnya Akang Deden ini ya. Karena ada di orang Sunda di Ciamis, Jawa Barat. Ya, Pak Kiai, ini pertanyaannya luar biasa, menarik karena juga sebagai pertanyaan pembuka ya, terkait ternyata baginda Rasulullah SAW ini pernah ditegur oleh Allah. Ini kan artinya menyiratkan bahwa memang baginda Rasulullah ini ya memang manusia yang juga aspek kemanusiaannya juga ada pada diri beliau. Ada salahnya, Allah juga tegur. Nah, bagaimana kemudian atau mengapa kemudian baginda Rasulullah ini ditegur dan apa hikmahnya di balik teguran Allah kepada baginda Rasulullah ini? Tafadhol Pak Kiai. Ya, terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kalau tidak salah pertanyaan pertama itu sebenarnya berapa persen sifat kemanusiaan Nabi Muhammad di dalam menjalankan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul. Artinya pertanyaan ini, apakah Nabi dan Rasul itu masih ada sifat-sifat kemanusiaan? Maka jawabannya ada. Jadi kedudukan beliau, makom yang tinggi sebagai Nabi dan Rasul, bahkan Nabi dan Rasul yang terakhir itu adalah makom yang tertinggi sebagai penutup.
Tetapi karena memang raganya adalah manusia utuh kemanusiaannya, maka mau tidak mau sifat kemanusiaannya itu ada. Dan itu mengapa kita menarik untuk kita mempelajarinya, karena sesungguhnya salah benar ketika seseorang itu ya berguru kepada seseorang, kemudian dia mengkultuskan gurunya karena gurunya sudah 100% dia terima apa adanya. Nah, itu bagian yang tidak boleh. Itu mengapa kita disuruh belajar untuk banyak berguru, karena untuk bisa memberikan sebuah pembanding, ya. Ada yang menjadi pembanding antara guru yang satu dengan yang lain di dalam mencari kebaikan tentunya, bukan dalam mencari keburukan. Nah, yang kedua, dalam hal-hal apa saja Nabi pernah ditegur. Salah satu yang menarik ya, ketika terjadi perang Uhud. Perang Uhud itu adalah perang yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah di bulan Syawal. Di kala itu peperangan sebenarnya peperangan yang tidak imbang. Kaum musyrikin kurang lebih sejarawan menulisnya itu sekitar 3.000 orang. Sementara Nabi pasukannya kurang lebih sekitar 1.000 orang. Nah, 1.000 lawan 3.000, maka secara teori itu sebenarnya tidak memungkinkan menang. Tetapi bagusnya Nabi memimpin sebuah perhelatan perang, membuat strategi yang bagus, maka sebenarnya pada awalnya umat Islam itu sudah unggul. Cuma pada akhirnya umat Islam itu kalah. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan kalahnya Nabi pada perang Uhud. Yang pertama bahwa mereka tidak kompak ketika terjadi di Gunung Rumat, di mana banyak ghanimah rampasan perang. Orang-orang Islam yang di atas Gunung Rumat ini melihat banyak harta itu, Nabi melarangnya jangan turun, tetapi mereka khilaf, ingin mendapatkan harta itu. Maka pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang ya atas perintah ya Abu Sufyan, dengan kekuatannya memukul balik, dan pada saat itu maka umat Islam dipukul mundur. Dan jadi pertama tidak faktornya, penyebabnya mereka tidak mengikuti perintah Nabi untuk jangan turun, jangan mengambil harta. Yang kedua, terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh munafik yang melakukan ya pengrusakan atau pengeroposan dari dalam. Kurang lebih umat Islam 300 yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk keluar dari peperangan, kabur dari peperangan, sehingga yang terjadi pada waktu itu jadi 700 lawan 3.000 orang. Nah, pada saat itu maka terjadilah ya, keteter, dan pada saat itu tidak kurang 70 orang mati syahid, termasuk Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu paman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menariknya pada waktu itu Nabi sendiri itu giginya itu patah. Digambarkan itu antara gigi depan dengan gigi geraham. Jadi gigi yang tengah itu patah, berdarah, kemudian kepala beliau berdarah. Nah, dalam keadaan berdarah-darah itu, maka Rasul
sifat kemanusiaannya keluar. Ini yang dipertanyakan. Ya, fakaifa qaumun sajjaju nabiyahum wa kasaru rubaiyatahu. Ya, bagaimana mungkin mereka mendapatkan kebahagiaan ketika mereka itu melukai nabinya dan mematahkan gigi ya dari nabi yang diutus kepadanya. Wa yad'ullaha alaih, dan nabi waktu itu meminta kepada Allah untuk diberikan balasan kepada mereka. Nah ini kalau kita lihat sifat kemanusiaan yang ada pada nabi itu murni manusia. Karena giginya patah, berdarah, kepalanya berdarah, digerogoti dari dalam oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, posisinya terdesak, banyak yang wafat, maka pada waktu itu Nabi sifat kemanusiaannya itu timbul. Dia mengatakan seakan Nabi itu mengeluh, mana mungkin suatu kaum bisa berbahagia ketika mereka melukai Nabi yang diutus kepadanya. Wa yad'u alaihim, dan Nabi memberikan doa yang untuk mengalahkan mereka itu. Nah, kalau ditanya berapa persen persentasenya sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi, barangkali kita nggak berani atau tidak ada standar untuk memberikan persentase berapa kemanusiaan. Tapi yang jelas ada, pada saat itu ada. Maka turunlah peristiwa ini, turunlah ya perintah Allah yang Allah memberikan teguran pada sifat kemanusiaan yang pada diri Nabi ini. Walaisa laka fil amri syai'un, ya. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada bagimu dalam urusan ini sedikit pun. Artinya kau jangan meminta supaya binasa mereka. Jangan sampai hancur mereka itu. Padahal Nabi sempat mendoakan untuk kehancuran ya kaum kafir Quraisy pada waktu itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Oke, Masya Allah. Nah, para pemirsa, ini dari sebab inilah ayat ini turun, maka sejak ayat ini turun, Nabi memahaminya ini teguran buat dirinya, aspek kemanusiaannya ditegur. Kenapa mengeluh? Kenapa minta dihancurkan mereka itu? Maka Nabi merubah menjadi doanya. Ya, apa itu? Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya kaumku itu, mereka itu belum tahu siapa nabinya. Ya, nah ini doa inilah yang ternyata juga oleh para sahabat digambarkan nabi-nabi terdahulu itu juga mengatakan yang semacam itu, bahwa apabila mereka menghadapi kesulitan, menghadapi ya umatnya yang tidak mudah diatur, maka mereka tidak menyumpahinya, tidak mendoakan kebinasaannya. Mereka justru memberikan ampunan. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka belum kenal dengan nabinya. Itu salah satu ya teguran Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad karena aspek kemanusiaannya sempat timbul. Ya, baik Pak Kiai. Nah nanti pertanyaan berikutnya akan dijawab di segmen berikutnya Pak Kiai. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hikmah di Balik Teguran Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Pak Kiai, kita lanjutkan masih dari pertanyaan Kang Deden di Ciamis, Jawa Barat, terkait dalam hal apa saja kemudian Allah menegur baginda Rasulullah SAW. Tadi sudah yang pertama disebutkan dalam konteks perang Uhud, di mana ketika kaum muslimin sudah terpojok, sudah dalam kondisi terluka parah, baginda Rasulullah, kemudian Rasulullah ingin mendoakan kehancuran kepada
lawannya. Kemudian Allah tahan ya, bahwa itu bukan urusannya Rasulullah begitu ya Pak Kiai ya. Itu karena itu tadi rasa kemanusiaan yang muncul. Dalam konteks yang lain juga sebenarnya di Quran juga dijelaskan ya Pak Kiai. Seperti misalnya kalau boleh saya nukil dalam Quran surat Abasa, di mana Nabi ditegur karena berpaling dari orang yang buta. Bagaimana kemudian konteksnya Pak Kiai atau asbabun nuzulnya ayat ini turun itu seperti apa Pak Kiai? Iya, para pemirsa, memang kalau kita lihat juz amma ya, juz 30 itu, ini menjadi surat-surat yang awal. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, abasa wa tawalla. Nabi itu masam mukanya, wa tawalla, dan berpaling, menoleh. An ja'ahul a'ma, ketika bertanya kepadanya orang yang buta. Pada waktu itu sifat kemanusiaan Nabi juga kelihatan ini. Kalau kita lihat di dalam asbabul wurud, asbabun nuzulnya ini, bahwa ada beberapa ayat yang sebelum ayat ini di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu, ya, ba'duhum yusaddiqun wa ba'duhum yukadzibun. Mereka itu sebagian membenarkan dan sebagian lagi mendustakan. Menganggap bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesuatu yang mustahil. Karena memang mereka belum banyak mempelajarinya. Nah, saking asiknya melakukan perdebatan yang semacam itu, bahkan diriwayatkan itu ada beberapa tokoh Quraisy ya yang ikut membicarakan pada saat itu. Maka seakan Nabi ingin mengatakan gini, nanti dulu, ini pemimpin tokoh-tokoh Quraisy ini sedang membicarakan hal-hal yang penting. Seakan-akan Nabi ingin memberikan tegurannya semacam itu. Tetapi oleh Allah itu dianggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Sehingga turunnya ayat ini menjadi sebuah atensi tersendiri. Nabi ditegur langsung oleh Allah bahwa dua sikap itu, masam dan berpaling, adalah sikap yang tidak boleh. Ya, walaupun yang bertanya itu orang buta, orang yang status sosialnya lebih rendah ketimbang masyarakat yang ada pada waktu itu. Ini adalah bagian dari yang sifat kemanusiaan yang pernah terjadi, yang menyebabkan Nabi ditegur. Ada lagi ayat lain yang ketiga yang memberikan, yang menggambarkan kalau Nabi itu juga ditegur, yaitu bahwa seakan yang dikatakan Nabi sangat berpengaruh dan mempengaruhi generasi muda khususnya dan generasi tua di dalam memberikan pemahaman tentang dakwah Islamiyah itu. Tetapi Nabi sempat sakit ya, karena orang yang dicintainya, Abu Talib, pamannya itu sangat dihormati, sangat memberikan pertolongan, sangat mencintainya, tetapi tidak juga ingin memberikan ya dukungan, ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Sehingga Nabi sempat sakit. Dan pada waktu itu ya, rasa yang kemanusiaannya yang merasa kecewa dengan pamannya bahkan berefek pada menyebabkan dia sakit. Ini juga sifat kemanusiaan ditegur. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, ini adalah ayat yang ketiga bahwa menunjukkan ada pada diri Nabi itu sifat-sifat kemanusiaan, tetapi sifat-sifat kemanusiaan itu tidak menurunkan derajat ya martabat yang tinggi. Mohon maaf, ketika Nabi memerlukan seorang istri
makan, minum, tidur, ya, bergaul, itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang tidak lepas yang ada pada kapasitas Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul. Gitu. Kalau kemudian boleh saya simpulkan Pak Kiai dari bagaimana penjelasan Pak Kiai, ini Allah tuh ingin menunjukkan kepada kita bahwa ya Nabi tuh tetap manusia gitu loh. Beliau memang dengan kedudukannya sebagai Nabi dan juga Rasulnya Allah begitu ya. Ada, tapi bagaimanapun juga beliau tetap punya sifat manusianya gitu ya. Ada elemen manusianya yang akan senantiasa menempel. Nah, ini juga sebagai guidance nggak sih Pak Kiai, kalau saya merasa bahwa kadang-kadang kan kita juga di drive, kadang-kadang kita juga kemudian diatur oleh itu tadi gitu. Misalnya kalau kita dizolimi sama orang, rasanya tuh kan pengen, orang yang zolimin kita juga ikut ngerasain deh susahnya yang saya rasain gitu. Misalnya atau itu tadi seperti kasusnya baginda Rasulullah ketika dia berharap pamannya bisa masuk Islam. Tapi ternyata enggak. Kan kita juga pernah punya harapan begitu, punya ekspektasi kepada seseorang misalnya. Aduh, kok orang ini begini ya, tapi kok nggak bisa sesuai dengan ekspektasi saya sih ya Allah. Itu pembelajaran untuk kita juga ya Pak Kiai ya, dalam menyikapi realita di dunia ini sebenarnya. Iya, jadi ini benar. Ada dua sisi pada peristiwa ini, yang dua sisi itu ibarat dua sisi mata uang yang satu dengan yang lainnya itu saling memberi makna. Sisi yang pertama, bahwa kita diajarkan dari teguran ini yang diberikan kepada Nabi bahwa jangan merasa kecewa kalau keinginan kita itu, maaflah, umpamanya dakwah kita itu, ajakan kita itu, nasihat kita itu sama anak, sama keluarga, dan lainnya tidak langsung diterima 100%. Karena sesungguhnya ada rahasia yang akhirnya nanti Nabi tahu. Nah, sebagai contohnya, pada perang Uhud, kenapa Allah mengatakan laisa laka fil minal amri syai'un, dalam urusan ini kau nggak ada sedikit pun punya hak gitu. Ini adalah otoritatif dari Allah itu tadi. Karena ternyata di situ dijelaskan di dalam tafsir itu ya, qad sayuslimu min ba'dihim wa amana katsirum minhum. Allah tahu persis pada peristiwa itu kan, dakwah Nabi itu sudah proses Mekah, kemudian sudah 1 tahun di Madinah. Sebenarnya sudah membuahkan hasil, walaupun terjadinya peperangan, tapi hasilnya sudah terlihat. Allah ingin mengatakan ini sudah banyak orang yang setelah peristiwa ini akan masuk Islam dan sudah masuk Islam. Para mu'arrikhin, sejarawan mencatat Khalid bin Walid yang waktu itu adalah panglima perang itu, dia masuk Islam. Yang kedua Amr bin As. Yang ketiga Ikrimah ya bin Abu Jahal. Ini adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang ketika perang itu yang mau membunuh Nabi. Tetapi dia yang mendapatkan hidayah, dia masuk Islam. Khalid bin Walid ketika dia masih menjadi orang Islam, memang dia jadi singa padang pasir. Lah kalau seandainya pada waktu itu memang Allah mengikuti keinginan Nabi, ya wa yad'u alaihim, Nabi memerintahkan supaya hancurkan, maka Allah menutup pintu-pintu kebaikan yang akan terjadi. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Mila. Jadi kalau kita tidak langsung diterima, ada tahapan-tahapan yang menyebabkan orang menolak kita, tidak maksimal menerima kita. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada catatan-catatan Tuhan yang kita belum tahu. Nah, tadi juga pertanyaannya Deden itu kan, bagaimana kalau yang melakukan kesalahan itu seorang kiai, seorang ulama, seorang mubalik? Dijawabnya di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu Pak Kiai, biar penasaran gitu ya pemirsa ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hikmah di Balik Teguran Allah kepada Rasulullah. Pak Kiai menjawab tadi pertanyaan Kang Deden di awal ya, yang masih belum tuntas. Bagaimana kalau kemudian ada ulama atau pendakwah yang juga bisa salah? Bagaimana cara meluruskannya? Gitu Pak Kiai. Ya, subhanallah. Ini tadi ketika saya mendengar pertanyaan Kang Deden ini, dalam hati saya, wah ini mengutik-ngutik ya, membangunkan macan tidur ini ya. Karena memang kondisi sekarang ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda petik ya diisukan sebagai seorang ulama, seorang mubalik. Kasus yang terjadi di Jawa Tengah kan sebenarnya sudah ada bantahan kalau mereka itu bukannya ulama. Jadi sekarang gini Mbak Mila, ini juga penting ya. Orang kaya bikin pesantren. Kemudian yang ngajar orang lain. Tapi karena dia sebagai ownernya pesantren, maka dia dianggapnya kiai juga. Nah, kasus yang semacam ini jangan dikatakan kalau yang melakukan kesalahan ini adalah kiai pesantren gitu loh. Yang jadi kiai pesantrennya itu yang ngajar. Bukan yang punya, bukan yang membangun. Itu juga perlu juga diluruskan gitu. Tetapi tentang kasus yang terjadi ya, pada kasus hal-hal yang tidak semestinya, maka mesti dipilah. Siapapun yang melakukan kesalahan, bahwa kalau dia masih pada tataran pemula dan itu menjadi sesuatu yang masih bisa diperbaiki dan tidak ada korban, ya, masih tahapan awal pemula, kemudian kesalahannya, perbuatannya itu tidak ada korban, tapi kesalahan-kesalahan yang sifatnya personal, umpamanya mohon maaf ya, ada seorang yang tanda kutip itu melakukan pelacuran di tempat yang komersial umpamanya gitu. Maka ini nggak ada korban. Ya kan? Dia nggak ada korban, orang dia beli gitu. Kemudian orang yang main judi, maka dia nggak ada korban karena korbannya itu uang dia sendiri. Kalau memang pada kasus-kasus yang tanpa korban ini, dan itu masih awal-awal, kalau kita dekat, kalau kita punya hubungan baik, maka seyogianya kita jangan mempublish yang semacam ini. Kita datang, kita ajak bicara, ya, dan mudah-mudahan berpengaruh. Tetapi yang perlu juga dilakukan sebelum kita memberikan masukan, ya, kepada orang yang bersangkutan itu harus lihat timing. Yang tidak tepat nggak memungkinkan. Kemudian kita harus memberikan prolog ya, pengantar sebelumnya yang menyebabkan sebuah pengantar di mana menyebabkan suasananya menjadi tenang, damai, kekeluargaan, dan memberikan jaminan ini tidak ada yang tahu. Nah, tetapi kalau dia kesalahan itu pertama sudah lama ya dilakukannya, berarti kan sudah beberapa kali ditegur, dia masih tetap melakukan. Yang kedua, ada korban. Maka hak-hak korban itu juga harus mendapatkan perhatian. Sehingga yang sekarang ini sudah dilakukan oleh orang-orang ya yang mengatasnamakan antitesa dari ya orang yang dimaksud sudah benar ya, mereka berikan porsinya ini adalah pada porsi yang menyangkut kekuasaan dari pihak kepolisian ya. Maka ini bagian dari yang sudah tepat ya, karena ada korban dan korban itu harus diberikan perlindungan. Cuma untuk ke depan ya, kita mesti memahami itu, jangan dikira kalau kasus-kasus yang semacam ini di luar orang yang punya kapasitas untuk memberikan pelurusan, kasus yang semacam ini juga jangan dipublish. Karena ini juga kita khawatir nanti ini semakin disebarkan, pertama merusak citra. Jadi ada satu kelembagaan
ya institusi keulamaan walaupun lembaga tidak secara fisik akan memberikan nilai yang jelek, ya, reputasi yang tidak bagus. Yang kedua, bagi orang yang tidak punya kepentingan sebenarnya berlaku juga ini bagian dari ghibah. Bagian dari mengumbar, membicarakan kesalahan orang lain. Kalau menurut saya ketika itu sudah diberikan kepada yang berwenang, maka biarkan saja selebihnya pihak yang berwenang yang meneruskannya dan itu sudah benar. Gitu. Harus seperti itu. Oke, tapi Pak Kiai, artinya kita juga, yang kita mungkin bisa pelajari dari mungkin kasus-kasus semacam ini adalah bagaimana kita tuh juga tidak boleh mengkultuskan atau mengiyakan selalu seseorang yang kita anggap guru atau kiai nggak sih Pak Kiai? Ya. Apa benteng yang sebenarnya kita harus punya untuk itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena manusia bisa salah sebenarnya. Seperti apa Pak Kiai? Iya, tadi sebenarnya sepintas saya sudah bicarakan. Kita salah satu walaupun tidak dinaskan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, tetapi ulama secara jelas menganjurkan belajar jangan satu guru. Ya. Nah, kalau dia senang, kagum kepada gurunya dan hanya belajar kepada gurunya itu yang memungkinkan jatuh pada kesalahan. Karena dia kagum, dia heran, dia terkesima dengan gurunya, maka terjadi lama-lama pengkultusan atau mengatakan bahwa perkataan gurunya itu sama kapasitasnya dengan perkataan Rasul umpamanya. Itu yang berbahaya. Yang kedua, kalau kita punya guru yang lain, dalam disiplin yang lain, kira-kira gini, kalau kita belajar hadis sama A, maka belajar tafsirnya sama B, belajar fikihnya pada si C, belajar disiplin keilmuan yang lain, maka kita akan bisa memahami dari orang per orang, dari guru ke guru itu, oh ternyata pada guru ini sifat kemanusiaannya itu kental. Sementara yang ini tipis. Dan itu yang menyebabkan menjadi rem. Jadi banyaknya berguru, kita tidak akan jatuh pada pengkultusan kepada guru. Jadi kata guru itu seperti perkataannya seorang nabi itu bisa kita menghindarinya. Pertanyaan saya Pak Kiai, kalau saya pribadi, artinya selalu sisakan ruang untuk kritis. Ya. Ketika kita sedang menuntut ilmu kepada guru atau dalam konteks misalnya urusan agama Pak Kiai misalnya atau Ustadz. Selalu sisakan ruang untuk kritis supaya secara rasional kita masih bisa berpikir atau mencari pandangan yang lain dari guru yang lain. Tapi apakah ini masih sesuai dengan koridor atau justru bisa kemudian mengarah pada kita nggak punya adab terhadap guru. Bagaimana Pak Kiai? Ya, jelas batasan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah ahlu zikir. Ahlu zikir itu ahlul ilmi. Kalau kata ahlun itu bukan orang per orang. Paham, oke. Ya, jadi tanyakan. Jadi umpamanya kita ada masalah, kita tanya sama guru. Kemudian pada kesempatan yang lain kita bertanya yang lain tanpa menyebutkan pendapat yang sebelumnya. Tanpa mengatakan menurut si Anu begini. Nah itu juga adab yang tidak bagus. Ketidakbagusan adab yang semacam ini yang menyebabkan tertahannya dia mendapatkan ilmu dari guru yang pertama. Jadi jangan mengatakan bahwa saya sudah musyawarah hasilnya gini. Sekarang saya mau tanya Pak Kiai, benar nggak itu pendapat itu? Nah ini yang semacam ini tidak adab yang tidak bagus. Tetapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun itu maknanya boleh kita menanyakan kepada A, kemudian nanyakan kepada B tanpa menyebutkan, maka nanti kecerdasan kita yang akan mengatakan dari dua pendapat ini. Paham. Nah, yang itu boleh. Boleh ya, tidak menyalahi adab. Enggak menyalahi adab. Baik, Pak Kiai menarik sekali pembahasan kita, tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hikmah di balik teguran Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Pak Kiai, masih berkaitan dengan judulnya. Sebenarnya kalau kemudian dari paparan yang Pak Kiai tadi sampaikan, dari banyak hikmah yang kemudian ada di balik kenapa Allah memberikan teguran, apakah sebenarnya saya kemudian berpikir, memang apakah ini juga Allah memberikan semacam tanda untuk meringankan beban baginda Rasulullah sebenarnya, supaya udahlah bahasanya nggak usah terlalu dipikirin, chill aja, tenang aja, semuanya udah saya yang atur. Kira-kira begitu nggak bahasanya Allah gitu Pak Kiai kepada baginda Rasulullah? Karena mungkin beliau terlalu bukan overthinking ya, tapi kan memikirkan bagaimana nanti kemudian masa depan dakwah Islam, kemudian dia berharap memang saudaranya atau keluarganya masuk Islam. Jadi supaya memang sebagai manusia yang kadang-kadang kita suka berpikir terlalu jauh dan overthinking ini supaya lebih tenang sebenarnya. Ada ayat yang menunjukkan otoritatif Tuhan, ketuhanan. Dan itu perlu bagi Nabi, bagi kita umatnya, terutama mubalik dan ibu terhadap anaknya. Ayat otoritatif Tuhan itu Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi Allah yang membuat segala sesuatu itu berpasangan. Min zakarin wa unsa, laki perempuan. Alwanan mukhtalifan, warna yang berbeda-beda. Lisanan mukhtalifan, bahasa yang berbeda-beda. Itu ternyata kata ulama litakhtalifal ahwal lil i'tibari man hasuna minhum, supaya terjadi bermacam-macam perbedaan orang, agar supaya Allah mengetahui mana yang bisa diambil i'tibar, yang bisa dijadikan contoh yang baik, mana contoh yang jelek. Jadi kan Allah nggak mungkin turun ke dunia mengatakan dan memberikan itu. Makin dengan caranya dibuat dua ini, itu maknanya yang diciptakan oleh Allah itu dua tipenya. Ada yang jelek, ada yang bagus. Jadikan iktibar yang bagus sebagai pedoman hidup, jadikan yang jelek sebagai sebuah nalar kita untuk kita menjauhkannya. Itu tujuannya. Nah, ketika Nabi belum memahami otoritatif yang semacam ini, maka Nabi seperti halnya nabi-nabi terdahulu melakukan sumpah, ya, sumpah serapah untuk dimusnahkan. Ternyata setelah dia, ternyata, maka Nabi merubahnya. Setiap ulama, Ibnu Mas'ud mengatakan, seakan aku melihat langsung bahwa nabi-nabi dan nabi-nabi terdahulu itu ketika mereka merasakan susah menghadapi umatnya, maka Nabi itu mengatakan, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku, sesungguhnya mereka itu belum mengenal, mereka itu belum tahu. Itu adalah sebuah kalimat yang dia memahami bahwa ada iktibar lain ketika Allah menetapkan sesuatu. Dan ternyata pada saat itu Nabi bergembira bahwa Hamzah digantikan dengan Khalid bin Walid. Ya, yang lainnya diganti dengan Amr bin As dan lain sebagainya. Ikrimah bin Abu Jahal. Padahal Abu Jahal adalah sebuah tokoh yang tidak kompromis dengan Nabi itu. Tetapi Allah memberikan petunjuk anaknya yang ikut ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai, sebagai penutup, karena ternyata waktu juga terbatas Pak Kiai. Pak Kiai, artinya bahwa kita juga jangan gampang vonis nggak sih Pak Kiai? Kalau dari kemudian saya simpulkan, jangan gampang vonis kita terhadap orang lain. Artinya bahwa kalau tadi belajar dari bagaimana teguran-teguran Allah ya,
selalu punya prasangka baik emang kuncinya sama Allah gitu. Selalu punya prasangka baik dan sabar menghadapi ketentuan Allah yang diberikan sekarang. Hikmah kebaikan tuh pasti akan menyusul di belakang. Kira-kira begitu nggak sih Pak Kiai? Ini tangkapan saya Pak Kiai. Aturlah segala sesuatu yang kau bisa lihat dan kau bisa dengar. Oh, jadi kontrol. Sesuatu yang kau belum bisa lihat dan kau bisa mendengar, biarkan saja itu sesungguhnya wilayah ilahiyah yang kita jangan ikut campur. Bahwa bisa jadi Allah sedang menyusunnya, mengkonsepnya, bahwa itu nanti kita akan mengatakan, ya Allah ternyata ini, biarkan saja ya Allah, kalau memang itu seperti itu terus saja ya Allah. Jadi sesuatu yang kita bisa kontrol boleh. Artinya ya diri kita ya, bagaimana respon kita terhadap sesuatu kita kontrol. Tapi selebihnya sesuatu yang tidak bisa kita reach, kita nggak bisa kontrol, itu serahkan sama Allah. Ya, hidup jadi lebih tenang dan ringan. Masya Allah, kuncinya ya pemirsa ya, luar biasa. Pak Kiai, terima kasih atas penutup yang powerful. Jazakallah khair atas ilmunya hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Miladia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.